Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini salah satu momen ya di saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan begitu kan ya. Saat Presiden Prabowo Subianto meninjau kawasan smelter PT Tinindo begitu kan ya. Gesture ya spontanitas dari Bahlil ini nampaknya ada apa begitu kan ya, banyak mengatakan bahwa wah Prabowo lagi asik ya, Prabowo lagi serius ya begitu kan untuk menegakkan bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana tambang-tambang ilegal dan sebagainya begitu. Nah, sudah berjalan 300 triliun. Negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan 300 triliun. 300 triliun. Ini kita hentikan, tapi tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang, monasid itu 1 ton itu bisa ratusan ribu dolar ya. $200 monasid, padahal total diketemukan limbahnya puluhan ribu ton, mendekati 40.000 ton. Kita bisa bayangkan kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Saya ucapkan terima kasih kepada aparat ya, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak. salah satunya adalah Prabowo ini begitu kan ya, menegaskan serius ya untuk memberantas praktek-praktek tambang ilegal. Tapi perlu diingat begitu kan ya. Gesture dari tubuh dari Bahlil ya, tangannya begitu kan ya. Tangannya nampaknya nampaknya mau colek-colek paha bos Danantara begitu kan. Saat Prabowo ya singgung kerugian negara sampai 300 triliun. Bayangkan. Ya jangan-jangan ini Jokowi bisa kaget begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja di era Prabowo sajalah begitu kan ya, yang bisa mengungkapkan bagaimana tambang-tambang ilegal, siapa yang bermain dan sebagainya. Nah, salah satu momen inilah yang kemudian Bahlil seolah-olah ada sesuatu hal yang kemudian ada apa? Ya, padahal Prabowo sendiri sudah memberikan ya memberikan penjelasan bagaimana soal memberantas tambang ilegal, memberantas korupsi dan sebagainya. Kenapa kok Bahlil ini nampaknya di belakangnya tidak begitu percaya begitu? Nampaknya begitu, dugaan saya seperti itu begitu. Tangannya mencolek-colek bos Danantara, terus kemudian dari segi wajahnya mungkin sudah tahu begitu kan ya, anak buahnya ya seperti itu dan sebagainya. Jadi ini menegaskan bahwa apa yang kemudian terjadi ini bagian dari hal-hal yang kemudian bisa saja ya nggak tahu lagi begitu kan ya, karena Bahlil suka colek-colek sana sini begitu kan ya. Jadi saya rasa dengan adanya seperti ini orang-orang bisa memprediksi dan bisa menilai bagaimana tubuh atau pernyataan dari Presiden Prabowo begitu terhadap yang kemudian Bahlil seolah-olah mencolek-colek paha bos Danantara ini begitu kan ya. Ada apa di situ begitu kan? Apakah akibat ketidakpercayaankah? Atau bagaimanakah? ini ngeri-ngeri sedap bos, ini ngeri-ngeri sedap. Jadi Prabowo ini lagi suasananya begitu kan, lagi serius begitu kan ya, tapi raut wajah Bahlil ya itu aja mereka begitu. Ada apa bang? Ya nggak tahu begitu kan. Apakah posisinya bisa saja terancam?
atau mungkin sudah tahu Presiden Prabowo ini begitu kan, ya bisa saja itu terjadi. Karena kita lihat saja begitu kan dengan berbagai isu-isu yang muncul begitu kan ya dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini juga kabarnya juga memantau langsung tambang ilegal yang telah disita dan diserahkan kepada PT Timah Tbk begitu kan ya saat memaparkan kerugian negara sebesar 300 triliun. Bayangkan kalau tiga kerugian negara 300 triliun ini ya akibat tambang ilegal ini menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Pertanyaannya adalah siapa yang membacking itu begitu? Ini harus memunculkan kepada publik. Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan negara kita, baik itu tambang ilegal, baik apapun yang namanya suap, yang namanya korupsi, yang namanya aparat, yang namanya oknum begitu kan, harus benar-benar diberantas. Karena Presiden Prabowo sudah memerintahkan itu. Tapi nampaknya apakah mungkin seperti KPK, seperti Kejagung akan menindak itu begitu? Ini kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul begitu kan. Jadi ada apa di balik ini semua? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat begitu kan. Nah, salah satu yang kemudian tangan Bahlil mencolek-colek paha Bos Danantara ini kan untung kan refleksinya Danantara mungkin ingin ketawa atau bagaimana. Karena lagi serius ini Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat luar biasa begitu kan. Agar tidak lagi tambang-tambang ilegal, ya semuanya begitu kan. Ya Presiden Prabowo turun tangan begitu. Bayangkan begitu. Jadi saya rasa inilah keanehan-keanehan si Bahlil begitu kan. Mencolek-colek seperti itu begitu. Apakah mengatakan mana percaya? Kira-kira seperti itu logat intonasi yang kemudian diperagakan oleh netizen begitu kan ya. Padahal Presiden Prabowo ini serius. Sampai keringetan ya Presiden Prabowo ini begitu. Jadi agak lucu ini. Nah, momen inilah yang kemudian banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Salah satunya mari kita baca dulu begitu kan komentar-komentar dari netizen sebagai bentuk nanti begitu kan ya. Apa namanya? Aspirasi begitu kan ya dari rakyat kepada presiden begitu kan. Ini tahun 2005 Presiden Indonesia masih miara tuyul. Maksudnya gimana begitu? Tangannya ngapain begitu kan? Nyolek-nyolek sebelah ya pas Pak Prabowo paparkan kerugian negara 300 triliun. Mending segera dibuang Pak Bahlil itu. Lalu diaudit aset dan usahanya. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ini. Ini ngeri-ngeri sedap. Ada yang mengomentari seperti ini. Ya, memang itulah ya bakalan yang paling gede. Ini salah satunya begitu. Ada yang mengatakan ya mulai gelisah kelihatannya si Bahlil. Semoga Pak Prabowo dapat meringkus yang terlibat tambang ilegal itu. Saya setuju dengan pendapat itu begitu. Kenapa? Karena kita tahu di negara kita ini ya mau diberesin dalam segi apa begitu kalau bukan soal hukum yang ada saat ini, soal korupsi, soal macam-macam begitu kan ya itu sudah menjadi merajalela begitu ya di negara kita. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pemerintah menegaskan keseriusannya untuk memberantas praktek ya tambang ilegal yang telah menyita 6 smelter ya. 6 smelter ya ilegal di Provinsi Bangka Belitung. Dan ini kerugian negara hampir 300 triliun. Bayangkan, 300 triliun itu bisa dialokasikan ya ke makan bergizi gratis begitu. Ini baru ketahuan ya. Bagaimana dengan soal Pertamina? Bagaimana soal dengan yang lain? Bagaimana dengan soal kementerian-kementerian yang lain? Apakah mereka aman-aman aja begitu? Harus telusuri dong. Jangan tebang pilih. Apakah karena relawan-relawan Jokowi misalnya begitu kan ya? Orang-orang Jokowi, orang dekat Jokowi misalnya, lalu kemudian tidak ditindak. Hukum itu harus transparansi, bos. Ya, kepada publik. Ya, masyarakat yang akan meminta pertanggungjawaban nanti begitu. Di akhirat lah masalahnya ya. Makanya Presiden Prabowo Subianto ini meninjau langsung penyitaan tersebut yang didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan ya, Suha Hasil Nazara. Sebenarnya Menteri Keuangan ingin mendampingi begitu kan, tapi mungkin ada halangan dan sebagainya. Nah, dari hasil penyitaan itu, aparat menemukan tumpukan tanah jarang atau monasit ya, serta ingot timah dengan nilai barang sitaan diperkirakan mencapai 6 triliun sampai 7 triliun. Bayangkan, kekayaan alam kita itu sangat luar biasa. Kekayaan alam kita itu sangat kaya raya. Tapi apalah daya, terlalu banyak oknum-oknum yang bermain. Terlalu banyak orang-orang yang rakus terhadap kekuasaan. Ya, masyarakat begitu kan ya, seolah-olah dibenturkan dengan hal-hal yang kemudian
untuk mengamankan tambang ini, tambang itu dan sebagainya. Dilihat saja begitu. Tidak hanya para rakyat biasa begitu, ormas-ormas tertentu bisa saja menjadi kekuatan begitu kan ya, menjadi kekuatan untuk melindungi si A, si B dan si C, bisa saja begitu. Ini harus benar-benar diusut siapapun di situ. Makanya dengan adanya seperti ini, ya Presiden Prabowo ya langkah cepat untuk menunjukkan bahwa bagaimana nanti begitu kan ya untuk untuk agar ekonomi kita ya semakin naik dan sebagainya begitu. Ini salah satu Presiden Prabowo yang memberikan arahan langsung begitu kan ya, hasil penyitaan dari Kejagung ya. Bahkan ini salah satu juga menampilkan ya acara ini juga menampilkan Menhan Safri ya, Samsudin ya, ada Menhut Raja Juli Antoni juga banyak di situ begitu kan ya, para menteri-menteri di situ memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, dan saya yakin jangan tebang pilih kepada siapapun, karena langkah ini harus benar-benar ditindaklanjuti begitu. Saya kira persoalan-persoalan ini ya salah satunya ya masyarakat mengharapkan begitu kan ya, ini harus benar-benar ditindak siapapun begitu. Nah, wajah kecut Bahlil ini sudah mulai tampak ya. Wajah kecut Bahlil ini sudah mulai tampak ketika Presiden Prabowo begitu kan ya memberikan semangat untuk menindaklanjuti bagaimana yang memberantas tambang-tambang ilegal itu. Bagaimana suap-suap itu begitu kan. Kok bisa-bisanya? Coba di negara-negara lain begitu, sudah dipecat itu. Ya, bayangkan kekayaan alam kita ini sangat luar biasa, dan saya yakin ya kenapa Purbaya itu begitu ngotot sekali di daerah-daerah seperti provinsi lainnya begitu kan ya, untuk mengefisiensi, untuk memotong anggaran itu. Karena apa? Karena di daerah itu sebenarnya kaya. Ya, kenapa tambang-tambang ilegal itu hanya dikuasai segelintir orang? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Padahal ya kekayaan alam kita sangat kaya, pajak kita, masyarakat ya bayar pajak. Kenapa kok sekarang ini masih meminta kepada Menkau, kepada Menteri Keuangan begitu kan ya? Di Jakarta saja hampir 20 triliun ke pemotongan APBN-nya begitu kan. Jadi saya kira coba manfaatkan dengan yang lain begitu biar mandiri. Ya biar mandiri dong begitu. Saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Purbaya, ya Pak Purbaya hari ini. Kalau bisa Pak ya, pensiunan DPR ini begitu kan ya, ambil alih Pak semua Pak. Saya kira tidak ada gunanya juga begitu kan. Yang memimpin hanya menjabat 5 tahun, tiba-tiba mendapatkan ya pensiunan seumur hidup. Ya ini kan ngeri kan, itu uang rakyat bos. Ya mending kan alihkan ke pendidikan, alihkan kepada kesehatan, alihkan kepada orang-orang atau fakir miskin. Biar ekonomi kita semakin bergerak di situ begitu. Ya anggaran kita semakin meluas. Ya kenapa? Kalau daerah-daerah itu Pak ya, mungkin saya sampaikan begitu kan ya, semoga saja didengar. Ya Pak Purbaya begitu kan, mohon maaf kalau di daerah-daerah itu Pak ya, kalau masih menggonggong masalah soal anggaran dipotong, ya periksa itu Pak. Periksa itu Pak ya, jangan-jangan ada apa di balik itu semua Pak. Ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya wah banyak sekali muncul padahal Presiden Prabowo hanya memimpin 1 tahun begitu kan. Nanti akan muncul lagi begitu kasus-kasus besar. Ada yang mengatakan ini retorika tubuh ucapan bisa menjadi cermin perbuatan seseorang. Banyak kasus kejahatan ya tertangkap ini mungkin berdasarkan gerak perilakunya. Walaupun mereka sudah berbagai cara menutupi kelakuannya, makanya Al-Quran menjelaskan seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi perbuatan kita. Wah, mantap ini ya. Itu ekspresi sebagai orang apa? Yang mana permasalahannya dibahas, tapi belum sampai ke nama pelakunya. Ya makanya Presiden Prabowo ini harapan bagi bangsa kita, harapan bagi masyarakat Indonesia untuk menunjukkan bahwa presiden ya yang terpilih sebagai presiden yang kemudian dianggap bisa memberesi persoalan-persoalan bangsa dan negara, ya kita tunggu saja. Ini kan masih 1 tahun begitu. Nggak tahu lagi kalau 2 tahun. Apakah negara kita ini baik-baik saja? Apakah negara kita hanya itu-itu aja? Wallahu a'lam. Kita lihat saja begitu. Saya meyakini betul bahwa Pak Purbaya ada terobosan baru. Ya, si Menkau ini ada terobosan baru. Tapi sayang sekarang Pak, para penegak-penegak hukum Pak,
penegak hukum ini masih belum dipercaya oleh rakyat. Seperti KPK, seperti Kejagung begitu kan, ya. Karena apa? Karena kita lihat saja aparat-aparat banyak masih oknum. Ada orang yang menerima uang 500 juta, Pak. Itu siapa yang bermain? Jadi kita lihat saja realitasnya. Kalau ini tidak diberantas dari bawah, Pak, nggak bisa dong, ya. Karena yang menjadi propaganda di situ begitu kan, ya. Propaganda di bawahnya itu, Pak. Jadi semuanya propaganda ini nampaknya begitu kan. Nampaknya sudah banyak bermain di bawah. Mulai apa coba? Mulai hal yang kecil, mulai soal pajak, ya, atau mulai dengan soal tambang ilegal, dengan ini dan itu begitu. Kita hati-hati betul, Pak. Ini harus diberantas semuanya begitu, ya. Kata Profesor Mahfud MD begitu kan, mengatakan kalau negara kita tambang ilegal ini begitu kan dibarisi semuanya, tidak ada korupsi, maka negara satu orang, satu kakak, satu rumah begitu kan, ya, 1 bulan bisa mendapatkan 10 juta. Bayangkan saking kayanya alam kita. Tapi apalah daya, yang menguasai bukan orang-orang kita kok. Orang-orang mereka begitu kan. Orang-orang kita mungkin hanya di pos-pos tertentu, hanya menikmati pos-pos tertentu dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya keuntungan-keuntungan negara ini tidak lagi kembali kepada rakyat. Justru kembali kepada orang-orang yang punya kekuatan. Karena dukung si Pilpres dapat proyek, karena dukung si Pilpres begitu kan, ya, jadi komisaris, karena dukung Pilpres begitu kan dapat jabatan, karena dukung Pilpres, ya, dapat menteri. Itu realitasnya sekarang ini. Nggak bisa, mau diberesin segi apa? Coba bayangkan, yang jadi komisaris, yang jadi pejabat-pejabat sekarang ini, lebih banyak dari mana? Partai kah atau non partai? Rata-rata partai. Silakan masyarakat bisa menilai itu sendiri. Kapan mau memberes ini semua? Saya kira masih jauh begitu kan. Presiden Prabowo masih banyak PR di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.